Shalom saudara-saudara sekalian. Pada hari Minggu ini kita mengadakan ibadah. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih atas kasih karunia, atas kehidupan kesehatan yang saya berikan kepada Allah kita. Dialah Allah yang kita sembah, dialah Allah yang kita muliakan. Karena kita tahu alam semesta selalu senantiasa menjadi kita bersama. Alam semesta selalu senantiasa memuji kemuliaan Tuhan Allah kita. Mari saudara-saudara sekalian, biarpun kita masih berada di rumah kita masing-masing, mari kita mengangkat suara kita masih menyembah, kita memuliakan Allah kita.
selalu senantiasa bersyukur, berterima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan yang selalu senantiasa Engkau berikan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya sampai di saat ini ya Tuhan, Engkau masih selalu senantiasa berikan kami kehidupan dan kesehatan. Itu semua adalah berkat yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Untuk kami juga selalu senantiasa masih dapat memperbaiki diri kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh sangat dahsyat, Engkau Allah yang sungguh sangat luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan selalu kami kekuatan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Berikan selalu senantiasa ya Tuhan kami kesehatan di tengah pandemi ini. Kami percaya ya Tuhan, semuanya akan selalu senantiasa berakhir. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah penolong, Engkau Allah pelindung, Engkau Allah Maha Penyembuh ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini dari awal hingga akhirnya Engkau sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama saudara-saudara sekalian, mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau angkat satu puji. Karena salibnya karena salibnya kita diberi penghidupan yang baru.
hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas kami semuanya. Mari Tuhan, pagi hari ini Engkau melayakkan kami, menguduskan kami Tuhan. Biar kami boleh siapkan hati kami, supaya hati kami boleh siap dicaburi oleh firman-Mu, dan firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kami semuanya. Engkau memberkati hamba-Mu, juga memberkati setiap kami semuanya, baik ada di sini maupun ada yang di rumah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan dulu saudara. Shalom. Puji Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh ada, dan meskipun kita masih ibadah secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh beribadah. Saudara, ini adalah minggu ketiga di bulan Januari, dan tema kita pada bulan Januari ini adalah tentang rencana Tuhan sungguh mulia. Kalau pada minggu pertama Ibu Gembala sudah menjelaskan secara umum apa itu rencana Tuhan yang mulia. Kemudian minggu kedua Pak Yohanes Sarjono juga sudah menjelaskan tentang rencana Tuhan bagi gereja Tuhan. Dan hari ini tema yang akan kita pelajari bersama-sama adalah rencana Tuhan sungguh mulia bagi orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita hendak melakukan sesuatu, pasti setiap kita membuat sebuah perencanaan. Dari hal yang besar sampai kepada hal yang kecil, kita membuat rencana. Supaya apa saudara ya? Kita rindu bahwa dengan perencanaan itu kita berharap mendapatkan hasil yang baik. Kita berharap sesuatu yang terbaik yang kita akan alami saudara. Sebagian besar dari kita merencanakan sebuah keberhasilan dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Karena memang sebuah keberhasilan itu harus dilakukan, harus dikejar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kita berupaya dan melakukan berbagai usaha agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berhasil. Namun pada kenyataannya tidak sedikit di antara kita yang mengalami kegagalan. Baik dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga dan sebagainya saudara. Namun ada beberapa di antara kita mungkin yang mencapai keberhasilan atau mencapai apa yang kita sudah harapkan selama ini. Kita menerima penghormatan, menerima sanjungan atas keberhasilan yang kita raih. Tetapi tetap saudara ada merasa kekosongan di dalam dirinya ketika tidak menghiraukan rencana Tuhan itu. Keberhasilan sejati dari sudut pandang Tuhan hanya bisa dicapai ketika kita mengikuti rencana Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Tuhan juga memiliki rencana atas kehidupan kita. Kita punya rencana, Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang bukan rencana kita, mungkin itu Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh kita melihat Nabi Yeremia, Allah sudah merencanakan kehidupan Yeremia untuk menjadi seorang nabi baginya. Bahkan Allah sudah memilih Yeremia itu dari kandungan. Di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah memilih Yeremia sejak dari kandungan, menguduskannya dan menetapkan dia menjadi nabi buat bangsa-bangsa. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, Daud juga mengungkapkan kekagumannya bagaimana Allah membentuknya, menyiapkan kehidupannya untuk masa yang akan datang. Di dalam Mazmur 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Daud menyadari bahwa hidupnya itu sudah direncanakan oleh Tuhan dari kandungan ibunya. Tuhan memilih Daud, menetapkan Daud menjadi seorang raja. Dan kita tahu perjalanan Daud tidak mudah, saudara. Dia harus menghadapi liku-liku kehidupan. Dia dimusuhi oleh Saul, direncanakan untuk dibunuh oleh Saul. Tapi lihat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan sudah memilih Daud dari kandungan ibunya untuk menjadi seorang yang diberkati, seorang pemimpin bagi Israel. Ketika Allah menjadikan manusia, kerinduan Allah adalah bahwa setiap kita manusia itu memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang ditetapkan, orang-orang yang dipilih Tuhan, kita semuanya ditetapkan untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Allah menjadikan kita, Allah memilih kita sejak dari kandungan, Allah itu menyiapkan kehidupan kita, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai manusia dalam keterbatasan yang kita miliki, kita tidak tahu apakah masa depan kita, seperti apa kita ke depan nanti. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kuasa menyiapkan hari depan buat kita semuanya. Siapa yang tahu ketika kita masih kecil, kita menjadi seorang dokter, seorang pengusaha, bahkan seorang pejabat? Tidak ada yang tahu, saudara. Bahkan mungkin ada di antara kita yang cita-cita kita masih kecil, banyak kan gak terwujud, ya. Apa yang kita dapatkan hari ini tidak seperti yang kita cita-citakan. Kenapa, saudara? Kita tahu bahwa di balik semua cita-cita, rencana kita, Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita. Bukan, yang terpenting adalah bukan cita-cita kita terwujud, tetapi panggilan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah memuliakan Tuhan. Apapun profesi kita, Allah memiliki rencana bagi kita, sehingga melalui profesi kita nama Tuhan dipermuliakan. Apapun pekerjaan kita yang kita lakukan saat ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan yang kita lakukan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus ini melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Jadi setiap kita juga Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk kita boleh melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, kita tahu kehidupan Paulus seperti apa sebelum dia mengikuti Yesus. Dia membenci Yesus. Dia membenci pengikut-pengikut Yesus. Bahkan ingin menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus. Namun Tuhan punya rencana yang indah buat Paulus. Tuhan memanggil Paulus, menyelamatkannya, dan menjadikan alat yang luar biasa. Paulus seorang yang membenci Tuhan akhirnya ditangkap oleh Tuhan, dan Paulus menjadi rasul, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan juga punya rencana buat Paulus dari awal kehidupannya. Tuhan menangkapnya. Paulus dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan
rencana Tuhan, bukan rencana pribadinya. Mungkin selama ini Paulus menjalankan rencana pribadinya, namun Tuhan punya rencana kepada Paulus supaya Paulus ini menjalankan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ketika Paulus sadar akan kehidupannya, dia mentaati rencana Tuhan, maka lihat kesadarannya ini membuat dia menjadi orang yang dipakai Tuhan, dan dia benar-benar menyerahkan seluruh kehidupannya. Bahkan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Sekitar 25 tahun setelah pertobatannya, dan saat Paulus menghadapi aniaya yang besar, Paulus dengan yakin berkata di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Ketika Tuhan sudah menangkap Paulus dan Paulus mengerti rencana Tuhan dalam kehidupannya, Paulus tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Dia serahkan sepenuhnya untuk menggenapi rencana Tuhan dan menyelesaikan pelayanan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Paulus menjalankan rencana Tuhan dengan setia sampai akhir kehidupannya. Bahkan sebelum kematiannya, dia mencatat dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ini adalah ungkapan Paulus bahwa Paulus sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus sudah mencapai garis akhir, memelihara iman, dan rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Saudara, demikian juga Tuhan juga memiliki rencana yang indah dan mulia buat kita semuanya sebagai orang-orang percaya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah memilih orang-orang yang dipakainya untuk menjadi alat-alat yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita menyiapkan hati kita, ketika kita menyiapkan hidup kita, Tuhan pakai aku menjadi alatmu. Biar rencanamu yang terjadi. Kita tidak mengeraskan hati kita, maka lihat bahwa rencana Tuhan akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, apa rencana Tuhan yang mulia bagi orang-orang yang percaya? Yang pertama, Tuhan itu merencanakan keselamatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang ini, saudara, tentang keselamatan itu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Bahkan Tuhan juga menawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tuhan merencanakan keselamatan itu dari awal. Ketika Yesus lahir ke dunia, bahkan sebelumnya dinubuatkan akan datang seorang Mesias yang menyelamatkan itu. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dari awal lihat bagaimana Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Keselamatan itu berarti kita menerima hidup kekal dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ketiga, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus
Allah yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Ketika kita percaya mengenal Tuhan, maka ada kedekatan kita dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan keselamatan yang kita terima itu, saudara, itu bukan hasil usaha kita, bukan jadi lelah kita, bukan karena kebaikan kita sehingga kita diselamatkan. Bukan. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan kalau kita menerima keselamatan itu. Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9 mencatat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah usaha atau kasih karunia Tuhan, bukan usaha kita, bukan jerih lelah kita. Janganlah di antara kita ada yang menyombongkan diri atau bermegah karena keselamatan yang kita peroleh itu. Dan saudara, ketika kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Jadi syaratnya adalah kita percaya dengan iman, kita mengaku dengan mulut kita. Sebagaimana yang tercatat dalam Roma 10 ayat 8 sampai dengan 10. Firman itu dekat kepadamu, yaitu dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita mengaku dengan iman kita, Yesus Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Kita mengaku dengan mulut kita, kita percaya dengan iman, ya Engkaulah yang menyelamatkanku. Maka Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Dan itulah rencana Tuhan yang indah, yang mulia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, rencana Tuhan berikutnya adalah, yang kedua adalah bahwa Tuhan itu merencanakan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita. Jika kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kuasa, yang memiliki hikmat, maka kita percaya juga bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terkadang rencana Tuhan yang terbaik berbeda dengan rencana kita, saudara. Ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, mungkin itu buat kita, Tuhan katanya rencana Tuhan yang terbaik, kok kita mengalami seperti ini. Padahal saudara, di balik semua yang kita hadapi itu rencana Tuhan yang terbaik. Ya, Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, saudara, hendak menganiaya orang-orang percaya, saudara. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada sinar terang yang menyinari matanya, sehingga dia harus mengalami buta selama 3 hari. Mungkin buat Paulus ini rencana apa? Ini bukan rencanaku. Kok seperti ini? Dia tidak bisa melihat. Tapi itu rencana Tuhan yang terbaik buat Paulus. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu, saudara. Terkadang kita menghadapi situasi yang berat dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, Tuhan kok seperti ini hidupku. Tapi sebenarnya itu adalah rencana Tuhan. Dan kita tidak tahu rencana Tuhan itu, saudara. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, rancangan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Allah sudah merencanakan damai sejahtera kepada kita dan bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa kenyataannya kita mengalami sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita? Jangankan itu, tokoh-tokoh di Alkitab, umat-umat Tuhan yang Tuhan pilih, contohnya orang Israel yang Tuhan pilih, katanya Tuhan merencanakan damai sejahtera dan bukan kecelakaan.
Kenapa bangsa Israel harus menjalani pembuangan selama 70 tahun, harus mengalami benar-benar kehancuran yang luar biasa. Saudara, rancangan ini bukanlah rancangan yang membawa penderitaan, saudara. Namun justru rancangan ini membawa damai sejahtera. Melalui pembuangan itu sebagai sarana pembentukan Tuhan untuk menjadi umat Israel ini menjadi umat yang setia dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, Allah juga mengizinkan kita harus menghadapi masa-masa pembuangan itu. Mungkin kita menghadapi sakit penyakit yang tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Usaha kita bangkrut, kita jatuh, kita terpuruk. Keluarga kita dalam masalah yang besar, kita di PHK. Kita tidak tahu bagaimana mencukupi kehidupan rumah tangga kita. Tetapi ketika kita meyakini bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan, kita percaya bahwa tetap Allah bukanlah Allah yang jahat atau Allah yang kejam. Di dalam semua yang kita hadapi ada rencana Tuhan. Di satu sisi semua yang terjadi menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita nggak berdaya dengan kehidupan kita. Namun di sisi lain Allah tetap memelihara kita. Allah tetap menjaga kita. Allah tidak membiarkan kita seorang diri. Semua dalam rencana Tuhan. Percayalah bahwa dalam segala yang terjadi, semua itu dalam kendali. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan takut menjalani kehidupan ini. Terkadang kita berat harus menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Sekalipun kita terpuruk sebagaimanapun, Tuhan memelihara kita. Karena Tuhan punya rencana di balik yang kita hadapi. Apakah ketika kita terpuruk kita tetap memandang Tuhan? Kita tetap mengandalkan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan manusia, kita bisa kecewa karena manusia bisa mengecewakan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, maka lihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Kita tidak tahu ya bagaimana Tuhan memelihara kita dengan caranya yang luar biasa dan sempurna. Saudara, Allah merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana kita boleh gagal, rencana kita boleh salah, tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik. Berikutnya, rencana Tuhan yang terbaik selain memberi damai sejahtera kepada kita, Tuhan juga memberikan masa depan yang penuh harapan. Pengharapan akan masa depan itu bukan hanya di bumi ini. Memang saudara, di bumi ini kita punya pengharapan. Kita pengen menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil. Kita memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kita melakukan berbagai upaya supaya anak-anak kita juga bisa berhasil. Ya. Itu bagus saudara. Dan itu kita semuanya mengharapkan semuanya itu. Namun jauh lebih penting dari itu adalah pengharapan itu adalah pengharapan yang akan datang. Yaitu pengharapan hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Allah menjanjikan pengharapan masa depan yang penuh pengharapan. Jadi harapan kita selama dalam dunia ini bukan harapan yang kosong. Harapan kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan bukan harapan yang kosong. Mudah-mudahan semoga kita masuk surga. Saudara, tidak. Tuhan memberikan harapan itu. Tuhan memberikan penuh pengharapan kepada kita. Harapan itu adalah kita mendapatkan surga yang mulia. Ketika kita percaya sungguh-sungguh, mengaku dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan juru selamat kita, kita mendapatkan pengharapan, yaitu hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Saudara, setiap kita dipilih Tuhan dan Tuhan memiliki rencana dalam setiap kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya.
Hidup orang percaya telah ditetapkan Tuhan, ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Hari ini kita ada di sini, semuanya dalam pengaturan Tuhan. Percaya dalam rencana Tuhan, pengaturan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan kita akan terus bersemangat, bergairah untuk melayani Tuhan. Dan sebuah sukacita yang besar ketika kita bisa mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya kehidupan kita semuanya pasti akan memperoleh damai sejahtera dan hidup penuh pengharapan. Biarlah setiap langkah dan tujuan yang kita lalui sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biar firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kami semuanya, supaya kami tetap berharap mengandalkan Tuhan. Kami meyakini Tuhan bahwa rencana Tuhan atas kami semuanya, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Engkau memberikan damai, sukacita, sejahtera kepada kami, dan Engkau memberikan pengharapan yang penuh kepada kami semuanya. Yakinkan kepada kami Tuhan, supaya kami tidak ragu, kami tidak khawatir dalam menjalani kehidupan kami di dalam dunia Tuhan. Ketika kami menghadapi persoalan, pergumulan, masalah yang bertubi-tubi, kami percaya Tuhan di balik semuanya itu ada proses dan rencana Tuhan atas kami semuanya. Kami mensyukuri hidup kami, dan kami akan terus semangat, bergairah untuk kami menjalankan rencana Tuhan atas kami semuanya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, juga memberkati setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita harus tetap sukacita, ya, dalam beribadah sekalipun masih tetap online. Ya, saya bersukacita karena sampai dengan saat ini kita masih dapat melayani Tuhan, ya. Oleh karena itu saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Yohanes yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan terus melimpahkan berkat-berkat jasmani, terutama berkat rohani. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih buat para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan terus memakai saudara-saudara sekalian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, bahwa sesungguhnya kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan rancangan yang sungguh mulia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan abaikan, tetap kita pertahankan iman kita kepada Tuhan. Tetap kita setia mengiring Tuhan sekalipun dalam situasi seperti ini, ya. Jadi apapun yang kita alami saat-saat ini, ya, memang tidak menyenangkan, ya, memang sangat-sangat mengecewakan hati kita, ya. Karena apa? Karena kita tidak ada kepastian, ya, dalam menghadapi masa pandemi ini. Kapan kita akan berakhir, ya, menghadapi masa pandemi ini? Kapan kita bisa beribadah bersama di tempat ini? Itu semua tidak ada kepastian, saudara. Tetapi ingat, ya, sekalipun dunia menyatakan ketidakpastiannya, tapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang pasti, yang sedang merancangkan sesuatu yang mulia buat setiap kita yang percaya kepada Dia. Amin, saudara. Nah, puji Tuhan, kita akan, sebelum akhiri ibadah kita, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman, ya. Sekali lagi saya menyatakan, saudara, sekalipun kita tidak bisa beribadah di tempat ini, saya mengajak
saudara sekalian ya yang di rumah untuk tetap menjalin relasi, ya, menjalin hubungan satu dengan yang lain, ya. Jadi saya kalau berdoa, saudara, ya, saya minta kepada Tuhan supaya situasi seperti ini, ya, tidak diambil kesempatan oleh kuasa kegelapan, ya. Kenapa, saudara? Dalam situasi seperti ini, kuasa kegelapan itu sungguh sangat senang, karena salah satu keinginan dari kuasa kegelapan itu adalah mencerai-beraikan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita, mari saya ajak berdoa, ya, supaya kuasa kegelapan tidak mengambil kesempatan dalam situasi pandemi ini. Dan saya mengajak saudara sekalian untuk tetap menjalin relasi. Sekarang banyak, ya, alat-alat komunikasi kita, ya. Saudara boleh menyapa, ya, satu dengan yang lain lewat HP, ya. Ada grup-grup yang kita sudah buat, ya. Terutama saya menghimbau, saya menekankan kepada saudara sekalian, kalau ada di antara saudara, kalau ada di antara keluarga saudara yang membutuhkan dukungan doa, ya, ataupun kunjungan dari kami para pelayan Tuhan, silakan menghubungi sekretariat gereja, selalu buka, ya. Ada saudara Yohanes, ya, sampaikan apa yang akan siapa atau apa yang akan didoakan, ya. Juga bisa menghubungi saya, ya. Juga ada bagian pemerhati Ibu Yuka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam masa pandemi ini, pemerhati gereja kita itu sungguh luar biasa. Mereka, tim pemerhati, ya, bersama dengan saya, bersama dengan teman-teman yang lain, ya, tetap berkunjung kepada saudara-saudara sekalian. Tapi yang belum dilakukan adalah yang di luar Budi Indah, ya. Kami, saya dan tim pemerhati belum sampai, ya, mengunjungi saudara yang di luar Budi Indah. Tetapi tetap, ya, kita saling mendoakan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita tetap menjalin relasi, kita tetap ada informasi. Kalau kita membutuhkan, tetap hubungi satu dengan yang lain. Amin. Nah, saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya ajak saudara untuk menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa, kami mengimani Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan, bahkan kalau kami Tuhan masih dapat melayani pekerjaan-Mu Tuhan, kalau masih Tuhan kami dapat berkomunikasi satu dengan yang lain Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, sudah selayaknya kami mengucap syukur dalam segala keberadaan apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa semua ini adalah karya-Mu Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk menerima setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur kalau kami diingatkan lewat firman yang sudah kami dengar, bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang senantiasa merancangkan kemuliaan buat kami semua Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajar kepada kami Tuhan, untuk kami boleh tetap setia Tuhan, mempertahankan iman kami, untuk tetap setia Tuhan mengiring Engkau, untuk tetap setia Tuhan mencari Engkau, untuk tetap setia Tuhan dalam beribadah. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat hadir di tempat ini Bapa, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan, Engkau pun hadir Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu Tuhan, yang pada saat ini Tuhan beribadah online di tempat mereka masing-masing, kami percaya Tuhan hadir Bapa. Bahkan Tuhan akan melawat
mereka semua Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia saat ini beribadah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara yang kami kasihi ini Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau pun punya rancangan yang indah, rancangan yang begitu mulia Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersilakan Engkau Tuhan untuk mengambil alih Tuhan, untuk terus berkarya Tuhan, untuk terus Tuhan, oh Bapa, mengatasi masa pandemi ini. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan bahwa Engkau bukan tidak sanggup Tuhan untuk mengatasi masa pandemi ini, tetapi kalau Engkau Tuhan masih mengizinkan ini terus terjadi Tuhan, karena Engkau masih punya tujuan yang baik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kepada kami untuk tetap tenang Tuhan menghadapi situasi ini, untuk tetap bertahan Tuhan di dalam Engkau, untuk tetap setia Tuhan datang kepada Engkau, khususnya bangsa dan negara kami ini Bapa. Tolong Tuhan, pulihkan bangsa kami ini Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau mendengarkan segala doa dari anak-anak-Mu yang ada Tuhan di dalam negeri kami yang tercinta kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau pakai Tuhan para pemimpin kami Bapa, mulai dari Bapak Presiden kami bersama dengan wakil dan para stafnya Tuhan. Engkau yang akan pakai mereka sekalian. Sekali lagi Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, mari pakai mereka Tuhan. Engkau memberkati dengan anugerah-Mu Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh bekerja sama dengan para pemimpin kami ini Bapa. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk kami Tuhan dapat kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang bersama-sama Tuhan beribadah di gereja-Mu ini Tuhan. Bapa, dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami tidak dapat Tuhan bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan terus mempersatukan kami Tuhan. Tolong Tuhan supaya kuasa kegelapan tidak mengambil kesempatan Tuhan untuk mencerai-beraikan kami Bapa. Kami mengimani kuasa kasih-Mu Tuhan yang akan terus mempersatukan kami Bapa. Sekalipun kami Tuhan berbeda tempat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menyatukan hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang sudah Tuhan mengambil bagian. Pertama-tama kami serahkan hamba-Mu Saudara Yohanes Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu ini. Kami persilakan Tuhan yang akan terus berkarya buat hamba-Mu ini Bapa. Pakai Tuhan segala potensi yang ada padanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian, baik para pemuji, para pemain musik Tuhan, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang terlibat Tuhan dalam pelayanan hari ini. Diberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan akhiri Tuhan doa ibadah kami ini Bapa. Tapi kami rindu Tuhan, Engkau akan memberkati kami ya Bapa, dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, saat pagi hari ini Tuhan akan memberkatimu dengan segala berkat yang Allah sudah sediakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, biarlah Tuhan memberkati engkau dengan kasih karunia dan damai sejahteranya, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
yang menjadi sumber pengharapan dan sumber kehidupan kami. Kekuatan dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai-Mu pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.